warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah siko saya tak ada Pak, sebelah sinan ada nih. Itu buka aja pantun dulu. Bu camat membeli tomatnya tua-tua. Salam pertama orang semangat. Kita jumpa salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang menjawab salam kita tadi kita doakan masuk surga. Amin. Yang tidak menjawab salam kita doakan Surga ya. kita doakan dapat hidayah dalam hatinya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha nabiyuna Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum rakka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Fat ayat terakhir atau ayat ke-29. Surat Al-Fat ini adalah surat ke-49. Pengurus Mushola Darul Ulum beserta jajaran yang kita hormati, imam kita yang kita muliakan, seterusnya kaum muslimin dan kaum muslimat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu. Iya, Bapak dimuliakan kita oleh Allah karena kita adalah tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita yang mendirikan masjid ini, yang membangun masjid ini bersama-sama, namun hakikatnya kita tetap tamu di rumah Allah. Kita tetap tamu di masjid ataupun di mushola. Nah, jadi di bulan yang mulia ini, sungguh beruntunglah kita di bulan yang mulia dan dimuliakan oleh yang paling mulia. Beruntung tak Bapak Ibu? Nah, jadi kalau ingin selalu dimuliakan oleh yang paling mulia, rajin-rajinlah ke mushola atau ke masjid. Nah, karena kita dimuliakan oleh Allah sebagai tamunya. Puji dan syukur, marilah senantiasa kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita istiqomahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat. Dari Allah titipkan ke jasad kita yang kasar ini sampai Ramadan ini.
Tidak pernah Allah berhenti mencurahkan nikmatnya kepada kita. Kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, tidak terhitung lah ya Bapak Ibu. Ya, coba kita perkirakan saya baru. Labara langka bumi Allah wa injaki. Labara banyak oksigen Allah yang wahirup. Labara banyak tumbuhan-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah wa makan. Jadi untuk itu selalulah kita istiqomah bersyukur kepada Allah, sebagaimana Allah istiqomah memberikan kita nikmat dengan cara berupaya menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyampaikan tausiah Ramadan pada malam hari ini, ambo mohon maaf sebesar-besarnya karena tujuan duduk di depan ini di atas kursi yang agak tinggi pada Pak Ibu sekete bukan maksud menggurui ataupun mengajarkan Pak Ibu nantinya. Cuman kita kembali sama-sama mengingatkan wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Jadi sebelumnya aku minta maaf ya Pak Ibu. Beko kalau ada yang nak lama beko ambo minta maaf dulu. Jadi maafkan Pak Ibu. Alhamdulillah. Baiklah, tausiah Ramadan kita pada malam hari ini kita beri judul pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di padang mahsyar kelak. Jadi hakikatnya dunia yang fana ini adalah hanyalah mimpi sebelum kita menempuh dunia yang abadi. Korun merasa paling kaya, bermega-mega dengan hartanya, ternyata hanya mimpi. Fir'aun merasa berkuasa dengan kekuasaannya, ketika mati terbangun dari tidurnya ternyata mimpi. Itu pun juga dengan kita. Ustadz ceramah wafat kiranya hanya mimpi. Jadi dunia itu hanya sebatas mimpi dan tempat kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk pulang nanti, untuk perjalanan pulang ke kampung halaman kita, Jadi dunia kau hanya sebentar. Jadi manfaatkanlah yang sebentar untuk perjalanan panjang awal nantinya. Setelah kau ada perjalanan panjang, lepas dari dunia kau kita dimasukkan ke dalam alam barzah. Lepas dari alam barzah ada satu alam, yaitu alam mahsyar atau kita kenal dengan padang mahsyar. Kurang lebih di situ tuh nantinya 30.000 tahun kita huru hara, tidak tahu mau kemana, tidak tahu mau mengapa, panas, matahari sejengkal di kepala kita. Jadi nantinya huru hara manusia 30.000 tahun namanya huru hara. Kemudian ada sekelompok orang soleh berusaha mencari pertolongan. Jadi ketika kita huru hara itu matahari sejengkal di kepala kita, banyak siksa. Kita tidak memikirkan urusan anak kita, istri kita hanya sibuk memikirkan diri sendiri nantinya. Jadi ayat menolong awak ketika matahari sejengkal di kepala itu amal sedekah kita. Kalau ada kita bersedekah kepada orang-orang mampu, kalau ada kita bersedekah mendirikan bangunan masjid, musalla, kalau kita bersedekah kepada tamunya Allah, itulah yang akan menjadi naungan kita nanti. Tidak ada naungan lain, hanya sedekah awak yang menjadi naungan nanti. Kemudian orang soleh tadi meminta pertolongan, dicarilah Nabi Adam. Kemudian ditemui Nabi Adam. Wahai Adam, tolonglah kami wahai Adam. Mintakan kepada Allah, cepat putuskan pengadilan Allah. Tidak tahan lagi kami di padang mahsyar ini. Kalau kami mau masuk neraka, masukkan saja ke neraka lagi. Sama halnya dengan hukum kita. Kalau kita menjadi tersangka, minta kepada hakim, wahai Pak Hakim, cepat putuskan
perkara ini Pak Hakim. Kalau maka cepat putuskan berapa tahun yang mau divonis. Kalau indah ambo basalah maka lepaskan dari tersangka ini. Awan tutulah nantinya para masyarakat. Wahai Nabi Adam, tolonglah kami Nabi Adam. Tak tahan lagi panas pada masyarakat ini. Kemudian apa kata Nabi Adam? Kalian minta tolong padaku. Saya malu bertemu dengan Allah. Apa kata Nabi Adam? Malu bertemu dengan Allah. Dulu saya pernah dilarang oleh Allah menjauhi yang diharamkan oleh Allah, tapi saya makan yang diharamkan oleh Allah. Satu kali Nabi Adam memakan yang diharamkan oleh Allah, malu bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan kita nantinya yang tiap hari penuh dengan makan makanan yang haram, dengan suap misalnya, hidup dengan harta yang haram? Apakah kita tidak malu nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Adam berkata, pergilah kalian cari Nabi Nuh, pergilah kalian cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian orang soleh tadi kembali huru-hara mencari Nabi Ibrahim. Kemudian mengadu kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkaulah bapaknya para nabi, keturunanmu umumnya menjadi rasul semua. Wahai Nabi Ibrahim, tolonglah kami Nabi Ibrahim, tidak tahan lagi panas pada masyarakat ini. Tolonglah Nabi Ibrahim, cepat mintakan kepada Allah segera Allah putuskan pengadilan ini. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Saya juga malu bertemu dengan Allah. Nabi Ibrahim berkata, dulu semasa hidup saya di dunia, saya pernah sekali berbohong. Itu pun berbohong kepada orang-orang yang tidak mau menyembah Allah. Siapakah yang menghancurkan patung ini? Patung besarlah yang menghancurkan patung-patung kecil ini. Hanya itu kebohongannya. Tapi Nabi Ibrahim malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang tiap harinya penuh dengan kebohongan? Berbohong kepada anak istri kita, berbohong kepada saudara kita. Apalagi di musim kampanye ini banyak kita lihat, banyak yang mengumbar janji-janji palsu dengan kebohongannya, namun tidak ada yang ditepati. Apakah kalian tidak malu nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Ibrahim berkata, carilah Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian orang soleh tadi kembali huru-hara mencari Nabi Nuh. Kemudian minta tolong kepada Nabi Nuh, tolonglah kami Nabi Nuh, engkau lama diutus menjadi Rasul Allah. Tolonglah kami Nabi Nuh, cepat mintakan kepada Allah, semoga Allah cepat putuskan pengadilan ini. Kemudian Nabi Nuh berkata, saya malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya lama diutus oleh Allah menjadi Rasul Allah, diutus oleh Allah mengajak manusia ke jalan Allah, menyembah Allah, menegakkan kalimat La ilaha illallah. Namun saya punya satu orang anak, yaitu Kan'an, tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengikuti ajaran Allah, tidak mau mengikuti ajaran yang membawa ini, tidak mau mengerjakan perintah Allah. Satu orang anak yang ingkar kepada Allah. Nabi Nuh malu bertemu dengan Allah. Bagaimana dengan kita memiliki 3 orang anak, 4 orang anak, bahkan lebih, namun tidak mau menyembah Allah? Kita biarkan saja mengikuti huru-hara akhir zaman ini. Tidak pernah kita larang, tidak pernah kita tegur. Kita terlalu bebaskan anak kita untuk pergaulannya di zaman akhir zaman ini yang penuh fitnah. Kita biarkan anak kita, tidak ada penegasan dari kita. Kita biarkan saja bermaksiat kepada Allah. Apakah kita tidak malu nantinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Demi Allah saya katakan, harta yang kita kumpulkan, rumah mewah yang kita miliki, mobil mewah yang kita punyai, tidak dapat menolong kita nantinya di padang mahsyar. Tidak dapat nanti menolong kita di alam barzah, di alam kubur nanti. Hanyalah anak soleh yang mampu menolong kita. Ketika Rasulullah SAW berjalan di suatu kuburan bersama para sahabatnya, apa kata Rasulullah? Percepat langkah kalian, percepat langkah kalian, percepat langkah kalian. Melewati kuburan tadi. Kemudian
setelah selesai urusannya balik lagi melewati tempat yang sama. Rasulullah santai saja berjalan. Sahabatnya hampir berlari melewati kuburan tersebut. Kemudian apa kata Rasulullah? Santai saja, jangan tergesa-gesa. Menjadi pertanyaan oleh para sahabatnya. Ya Rasulullah, tadi kau suruh kami bergegas jalan di kuburan ini. Sekarang kenapa santai saja ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Seandainya kalian memiliki pendengaran seperti pendengaranku, tadi saya mendengar orang yang di kuburan ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sanggup saya mendengar orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya pulang dari sini, malaikat Jibril berbisik kepadaku, kalau kawak mengejek untuk itu tidak percaya orang Rasulullah, jadi percaya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril berbisik kepadaku, orang ini sudah dihentikan azabnya oleh Allah. Asbab tidak mungkin Allah siksa lagi orang ini sementara anaknya membaca Al-Quran untuknya, sedang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu anak yang soleh. Bagaimana dengan kita yang tidak memiliki anak yang soleh? Bagaimana dengan kita lepaskan saja anak kita? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Nuh berkata, carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tadi huru hara mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa katanya? Ya Rasulullah, ya Muhammad, engkau adalah junjungan kami, engkau adalah penghulu para nabi. Tolonglah kami ya Rasulullah. Cepat mintakan kepada Allah, segera putuskan pengadilan ini. Tak sanggup kami lagi di padang mahsyar ini. Panas. Besoknya bukan kami, tapi kita semua di sana berada di padang mahsyar itu nantinya. Panas. Tolong mintakan kepada Allah, segera putuskan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Rasulullah? Ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolong ya Allah. Tolong ya Allah, segera putuskan pengadilan engkau agar semuanya tidak tersiksa lagi di padang mahsyar ini. Kemudian Allah perintahkan para malaikatnya, segera siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk pengadilan ini. Allah putuskan segala pengadilannya. Bukan hanya di situ, lepas dari itu, kelak di yaumil kiamah nanti, semua nabi dan rasul berkata, nafsihi nafsi, nafsihi nafsi, aku sendiri, jiwaku sendiri, aku tidak dapat menolong kalian. Nabi Adam sampai Nabi Isa berkata sendiri-sendiri. Kemudian Rasulullah bersujud bertekuk lutut kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, aku tidak mohon pertolongan atau syafaat untuk Khadijah. Aku bukan tidak memohon pertolongan untuk Hamzah. Aku tidak memohon pertolongan untuk Fatimah. Aku memohon pertolongan untuk umatku. Begitu cintanya Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Kemudian kata Allah, ya Muhammad, tidak perlu engkau bersujud ya Muhammad, berdirilah. Tanpa engkau bersujud, permohonanmu akan aku kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Selepas dari memisahkan peristiwa pada mahsyar tersebut, bertanyalah para sahabatnya, ya Rasulullah, apakah semua umatmu yang nantinya mendapatkan pertolongan atau syafaatmu? Kemudian apa kata Rasulullah? Tidak semua umatku yang mendapat syafaatku, yang nanti akan bersamaku. Namun dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fat ayat 49 yang kita bacakan tadi di awal mukadimah tadi. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya nanti itu keras kepada orang kafir, keras kepada kemungkaran, berkasih sayang sesamanya. Dan di wajah mereka nampak tanda-tanda sujud. Itu yang pertama, orang-orang yang sholat, itulah yang nanti akan bersama Rasulullah, yang mendapat syafaat Rasulullah SAW. Yang sungguh sayang, kita saksikan
Di zaman sekarang ini banyak sekali di antara, coba kita perhatikan jiran tetangga kita, anak istri kita, saudara kita, banyak yang meninggalkan sholat, banyak yang menghancurkan agama Islam ini. As-salatu imaduddin, wa man aqamahu qad aqamaddin, wa man tarakahu qad hadamaddin. Salat itu adalah tiangnya daripada agama. Siapa yang salat berarti dia telah mendirikan agama. Siapa yang tidak salat berarti dia telah meruntuhkan agama. Coba kita perhatikan, banyak sekali di antara umat Islam yang ingin menghancurkan agama Islam ini. Perhatikan lingkungan kita, sanak saudara kita, istri anak kita, banyak yang meninggalkan sholat. Kita nanti akan ditanya oleh Allah. Selangkah lagi kita mau masuk surga. Kita memang rajin sholat, rajin beribadah, namun selangkah lagi kita masuk surga di stop oleh saudara kita. Ya Allah, jangan biarkan dia masuk surga ya Allah. Dia memang rajin sholat, dia memang rajin beribadah, namun tidak pernah mengingatkanku, jarang mengingatkanku. Dia biarkan saja aku bermaksiat, dia biarkan saja aku lepas, tidak pernah tegas kepadaku anaknya. Kita akan di stop nanti, karena kita dimintai pertanggungjawaban. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Diri kita, keluarga kita akan dimintai pertanggungjawaban nantinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang bersama Rasulullah, yaitu orang-orang yang senantiasa selalu bersolawat kepada Rasulullah. Kalau kita sering bersolawat, itu tandanya kita cinta kepada Rasulullah. Ya kan, Pak Ibu? Ya, lagi ibu kepada Rasulullah, Pak Ibu. Layak cok bersolawat, Pak Ibu. Ada yang ngaco, ada yang jarang, tapi dianjurkan lebih baik sering-sering bersolawat. Coba kita solawat dulu, Pak Ibu. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lain dua Rasulullah Pak Ibu. InsyaAllah kita dirindukan dengan Rasulullah SAW. Belum masuk surga Rasulullah sebelum umatnya masuk ke dalam surga. Di nantinya kita ada Rasulullah di pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ini Pak Ibu bukan hanya janji-janjian, tapi salawat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita sholat, Allah tidak sholat, namun Allah yang kita sembah. Allah perintahkan kita berzakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita naik haji, Allah tidak naik haji. Allah perintahkan kita salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepadanya agar kalian selamat. Jadi solawat ini untuk menyelamatkan kita nantinya, agar kita dikenal oleh Rasulullah di padang mahsyar nanti. Karena banyak di antara umat Islam yang mengaku-ngaku umat Nabi Muhammad nantinya, tapi Rasulullah berpaling, memalingkan wajah darinya. Kalian bukan umatku, kalian kikir sekali bersolawat kepadaku, padahal untuk keselamatan kita. Allah bersolawat kepada Nabi. As-salawat Allah Pak Ibu. Bunyi salawat Allah kepada Nabi. Ketika kita orang sudah tahu semua, cuman tidak lupa. Ketika Rasulullah SAW naik ke Sidratul Muntaha menjemput perintah sholat, apa kata Allah? Assalamu
ayyuhan nabiyyu wa, itu yang kita baca setiap sholat. Itu salawat Allah, selamat atas engkau ya Muhammad. Kemudian Rasulullah nak mau selamat sendiri, memikirkan kita umatnya. Assalamu alaina kata Rasulullah, wa ala ibadillah, selamat kepada kami semua, orang-orang yang beribadah, yang menyembah engkau, dan orang-orang yang soleh. Jadi Rasulullah tidak memikirkan dirinya sendiri, tapi yang Rasulullah pikirkan kita umatnya, keselamatan untuknya, keselamatan untuk kita umatnya. Semoga ceramah tausiah Ramadan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf Pak Ibu, maafkan Pak Ibu. Nah, kalau umur baru setahun jago, kok darah baru setahun pinang. Kalau ilmu tentu lebih banyak ilmu Pak Ibu dari yang karena Pak Ibu lah tiap Ramadan mendengar ceramah-ceramah dari ustaz-ustaz yang lebih hebat dari ilmu. Nah, jadi bukan maksudnya menggurui ataupun mengajarkan tadi ya Pak Ibu. Kita buka dengan pantun, kita tutup juga dengan pantun. Kok ada jalanan patah, jangan disimpan dalam peti. Kok ada kata-kata dan salah, jangan dikaduan ke Pak Polisi. Kini Pak Polisi mudah senang ke orang yang Ibu. Salah kecek, salah ketek, kecek saketek, nyetangkok, nyerampotkan. Jadi mohon jangan dikaduan ya Pak Ibu. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi